Terjadi saat ini di mana 2025 APBD Jawa Barat banyak menghapus aspirasi masyarakat, salah satunya adalah pondok pesantren, lalu bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan, lalu banyak juga kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh kabupaten kota yang juga dihapus oleh Kang Deddy Mulyadi. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Kang Ono Surono menyampaikan kritik tajam kepada Kang Deddy Mulyadi soal dana hibah. Sebentar lagi kita juga akan lihat bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi saat membahas soal dana hibah. Langsung saja kita tonton videonya berikut ini. Sehingga apa yang terjadi saat ini, di mana 2025 APBD Jawa Barat banyak menghapus aspirasi masyarakat, salah satunya adalah pondok pesantren, lalu bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan, lalu banyak juga kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh kabupaten kota yang juga dihapus oleh Kang Deddy Mulyadi ya, dalam sebuah proses pembahasan yang tidak melibatkan DPRD. Nah, sehingga itu menimbulkan reaksi di mana-mana dari masyarakat dan juga dari beberapa teman-teman anggota fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, sehingga tentunya respon dari masyarakat, respon dari teman-teman anggota DPRD harus disikapi betul. Misalnya, pondok pesantren menerima hibah hanya untuk memenuhi unsur ataupun aspek politis, ya, ada bahasa relasi politik, ya sebenarnya itu sah-sah saja. Ya, sama halnya misalnya gubernur datang ke suatu tempat, satu desa, satu organisasi, dia menjanjikan ya ke depan dia akan bantu ya organisasi, lembaga atau bahkan masyarakat di desa atau wilayah tersebut, sah-sah saja. Nah, sehingga ya terkait dengan masalah ini ya saya sih berharap nanti pimpinan akan menindaklanjuti ya aspirasi masyarakat, kegelisahan teman-teman DPRD untuk merumuskan kebijakan yang terbaik. Kalaupun ada pondok pesantren yang diduga ya oleh Gubernur Jawa Barat ini memperoleh anggaran yang besar, maka ya perlu diverifikasi, validasi ulang. Tidak dicoret begitu saja tanpa melibatkan anggota DPRD maupun dari pondok pesantrennya tersebut. Jadi begini, ya kan? Itu adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah. Itu loh. Tata kelolanya bagaimana? Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja. Gitu loh. Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur. Nah, makanya kan tadi saya udah rapat tuh dengan Kemenak seluruh Jawa Barat. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi pertimbangannya nanti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenak itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenak itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu malah jadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Ada yang 25 miliar.
Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adil nggak? Kalau mekanisme akan dirubah nggak? Akan dirubah nanti mekanismenya. Mekanisme akan dirubah. Nah itu, dan kemudian yang berikutnya, ya boleh loh saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Maksudnya bodong gimana Pak? Oh, kayak masa emang ngerti bodong, udahlah nggak usah terjemahin. Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Jadi tujuannya untuk apa? Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama. Madrasah masih banyak yang jelek, sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemendag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Didi hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabage apa? Diriungkeun, anu narima anu ngariungkeun mana balik we macan kedong unggul. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja, nanti saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin semua, ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada, semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa ajengan Pak 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti teuing teu nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di PRT, Kang Didi terima kasih, itu di stop dong. Kenapa? Dicari orang baru, saya tuh nanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin harus itu Pak. Kalau nggak motor itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Nih yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 lembar. Hampir 300 miliar. 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugruk. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin 50 Pak, ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh beret tuh Ustadz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta, seneng ya sekarang. Ini saya bukain Pak. Bu Hibah, makanya saya hari ini close dulu, saya bilang nanti dulu, saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi, saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi begitu saya gitu loh Pak, harus ada rasional begitu. Ulah rebutan murid. Jangan kejadian rebutan murid. Kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Kalau di situ sudah ada madrasah diniyah ya. Kalau di situ udah madrasah diniyah, sudah madrasah diniyah didorong untuk menjadi bagian sekolah kalter di situ. Jangan balapan SD di situ. Di urang mah balap, kayak sanawiyah di SMP.
Aya madrasah diniyah dirireun SD, pasea guruna ge teu akur. Nah ini kita bikin rasionalisasi karena tujuan kita adalah membuat sekolah ini, tujuan kita anak Jawa Barat sekolah minimal SMA atau madrasah aliyah. Tuh, Pak. Nah ini petakan Pak. Sekarang peta, pokoknya target saya tahun ini anak Jawa Barat hayang 100% sekolah SMA. Apapun caranya harus kita lakukan. Kita masih banyak ruang. Kalau duit dicari itu pasti ketemu. Ini untuk pembangunan, rumuskan dari sekarang, dari mulai perubahan. Nanti di Musrenbang Frog tanggal 5 Mei itu harus mulai nampak Pak. Nanti jadi kita yang membangun Pak, nggak ada hibah-hibahan, kita yang bangun gitu loh. Jadi Pemprov yang bangun. Jadi misalnya ke Kemnag terima bangunannya kita serahin.